Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam channel Rahma Yuniati. Semoga Anda selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salah satu tuduhan populer kaum kafir terhadap Islam adalah tuduhan bahwa umat Muslim bersalawat kepada Nabi Muhammad, menandakan Nabi Muhammad belum selamat. Tuduhan tersebut muncul akibat ketidakmengertian mereka mengenai arti solawat itu sendiri. Sebelum kita mengetahuinya, terlebih dahulu, saya akan terangkan arti dari solawat itu sendiri. Solawat artinya kemuliaan atau kesejahteraan. Dan perintah solawat itu sendiri tertulis jelas dalam Al-Quran, dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana tertulis dalam Al-Quran surat Al-Ahzab berikut ini. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi, dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Surat Al-Ahzab ayat 56. Jika dilihat, solawat itu memang hampir mirip seperti doa, tapi sesungguhnya tidak bermakna seperti doa pada umumnya. Bersalawat dari Allah berarti pemberian rahmat oleh Allah. Malaikat bersalawat kepada Nabi, maksudnya malaikat turut memohon ampunan kepada Allah, dan solawat orang-orang beriman kepada Nabi bermakna ucapan salam dan penghormatan atas rahmat dan kesejahteraan yang diberikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Solawat merupakan kewajiban bagi kaum muslim sebagai bagian dari perintah dari Allah. Lantas, apakah itu berarti Nabi Muhammad belum selamat? Poin yang pertama yang harus kita ketahui yaitu, setiap nabi dijamin masuk surga. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah dijamin masuk surga. Ayatnya secara eksplisit maupun implisit banyak tertera dalam Al-Quran. Sebagaimana ayat-ayat Al-Quran berikut ini, silahkan Anda simak baik-baik. Barang siapa yang menyangka bahwa Allah sekali-kali tiada menolongnya, Muhammad, di dunia dan akhirat, maka hendaklah ia merentangkan tali ke langit, kemudian hendaklah ia melaluinya, kemudian hendaklah ia pikirkan, apakah tipu dayanya itu dapat melenyapkan apa yang menyakitkan hatinya. Al-Quran, Surat Al-Hajj, ayat 15. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata, supaya Allah memberi ampunan kepadamu, Muhammad, terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmat-Nya atasmu, dan memimpin kamu kepada jalan yang lurus. Al-Quran, Surat Al-Fat ayat 1-2. Dosa Nabi Muhammad telah diampuni oleh Allah, baik yang telah lalu, maupun yang akan datang, serta beliau dipimpin ke jalan yang lurus. Itulah salah satu keistimewaan para nabi-nabi Allah, yang semuanya sudah pasti mendapat jaminan surga. Sesungguhnya kami menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari berdirinya saksi-saksi hari kiamat. Surat Al-Mu'min, ayat 51. Para rasul Allah dipastikan selamat dunia dan akhirat, tapi jaminan itu tidak menyurutkan niat mereka untuk tetap taat beribadah kepada Allah, serta terus memohon ampunan kepadanya. Dan hal tersebut merupakan keistimewaan lain para nabi dibanding manusia biasa. Walaupun jaminan surga sudah mereka dapatkan, tapi mereka tidak henti-hentinya bersyukur dengan ibadah yang lebih tekun kepada Allah. Diriwayatkan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu an berkata, sungguh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salat malam hingga merekah kedua telapak kakinya. Aku bertanya kepada beliau, mengapa engkau melakukan hal ini, wahai Rasulullah? Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Beliau menjawab, apa aku tidak ingin menjadi hamba yang bersyukur? Hari Bukhari dan Muslim. Hadits di atas adalah contoh bagaimana Nabi Muhammad terus bersyukur, walaupun kehidupannya sudah dijamin dunia dan akhirat. Tanpa perlu penjelasan panjang lagi, kita sudah mengetahui bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah dijamin keselamatan dan surga baginya. Sekarang pertanyaannya, mengapa kita masih harus bersalawat kepada Nabi Muhammad
bukankah dia sudah pasti masuk surga? Lantas apa fungsi solawat itu? Fungsi solawat kepada Nabi, yang pertama, tujuan Allah menyuruh manusia bersalawat kepada Nabi Muhammad ialah agar umat Islam seluruhnya menaruh rasa hormat kepada beliau. Sebab beliau adalah pilihannya untuk menjadi nabi terakhir dan penutup para nabi yang membebaskan manusia dari kehidupan jahiliyah. Atas perjuangan beliau, umat manusia bisa dihantarkan ke alam yang terang benderang. Beliaulah yang mengantarkan umat manusia dari kehidupan hewani menjadi kehidupan yang manusiawi. Jika tanpa beliau yang diutus atas izin Allah, maka tidak akan ada yang membendung kebejatan moral yang dilakukan umat manusia hari ini. Oleh sebab itu, sebagai orang yang tahu diri, umat manusia sangat wajib untuk mensyukuri jasa beliau. Untuk mengabadikan rasa syukur dan jasa Nabi Muhammad inilah, maka solawat serta salam dijadikan sebagai salah satu rukun zikri, yaitu suatu bacaan rukun bagi umatnya setiap mengerjakan salat. Dapat dilihat masyarakat kita pun memiliki cara tersendiri untuk mengenang jasa orang yang menurut mereka pahlawan. Contohnya membuat patungnya, gambarnya, atau seperti para pahlawan Indonesia yang wajahnya diabadikan dalam uang kertas. Sedangkan Allah memberi petunjuk kepada kita untuk mengenang jasa Nabi terakhir Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang terpuji dengan mengucapkan solawat kepadanya. Seandainya Allah tidak memberikan contoh dan petunjuk tentang tata cara mensyukuri karunia-Nya yang telah diberikan melalui baginda Nabi, tentu akan terjadi bermacam-macam cara dalam mensyukuri nikmat tersebut. Misalnya dengan memberikan sesajian, tumbal, korban hewan, dan lain-lain menurut selera serta keinginan masing-masing, sehingga akhirnya mengarah pada penghultusan dan kemusyrikan. Oleh karena Allah memberikan petunjuk Al-Quran dalam hal etika menghormati manusia pilihannya, maka umat Islam mematuhi perintah tersebut agar tidak terjadi kekacauan dalam beribadah kepadanya. Fungsi lain solawat pun tertera dalam salah satu hadits yang disebutkan sebagai berikut dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali saja, niscaya Allah akan memberikan 10 kesejahteraan kepadanya, dan dihapuskan darinya 10 kesalahan, dan diangkat baginya 10 derajat." H.R. Bukhari, Nasai, Ibnu Hibban dan Hakim. Atas dasar hadits tersebut, maka umat Islam dimanapun berada, selalu membacakan solawat kepada Rasulullah setiap waktu salat maupun setiap kali mendengar namanya disebut. Sebab dengan membacakan satu kali solawat kepada Rasulullah, maka balasannya adalah mendapat 10 kebaikan dan dihapuskan 10 keburukan. Siapa yang tidak mau mendapat pahala sebanyak itu? Tentu saja untuk mendapatkan pahala kemuliaan itu, pribadi kita juga harus didukung nilai-nilai Islami. Dengan demikian, keberadaan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah sungguh membawa berkahan rahmat bagi umatnya. Sebab dengan bersalawat kepadanya satu kali saja, akan memperoleh pahala 10 kebaikan dan menghilangkan 10 keburukan. Sungguh beruntung menjadi pengikut beliau. Jadi intinya solawat kepada Nabi, itu pun kembali kepada diri kita sendiri. Lantas, pertanyaannya, apakah hanya Nabi Muhammad yang mesti disalawatkan? Nabi lain juga disalawatkan. Al-Quran mencatat bahwa setiap nabi yang diutus oleh Allah juga diberikan karunia solawat atas mereka. Begitupun dengan umat mereka, juga bersalawat kepada nabi yang diutus untuknya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, "Maha suci Tuhanmu yang mempunyai keperkasaan dari apa yang mereka katakan, dan kesejahteraan dilimpahkan atas para rasul. Dan segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam." Asy-Syafa'at, ayat 180-183. Dan berikut ini, bukti dalam firman Allah, di dalam Al-Quran, jika para nabi pun disolawatkan oleh para umatnya. Silakan Anda perhatikan ayat-ayat berikut ini.
untuk para nabi dalam Al-Quran. Gelar alaihi salam sendiri yang dimiliki oleh para nabi juga merupakan sholawat yang berarti semoga keselamatan dilimpahkan kepadanya. Begitu juga dengan gelar Nabi Muhammad yaitu Shallallahu alaihi wasallam. Intinya bersalawat kepada Nabi adalah perintah Allah, bukan atas inisiatif para nabi, bukan karena semata-mata keinginan Nabi Muhammad, tapi perintah Allah kepada manusia beriman sebagai bentuk penghormatan kepada para nabinya. Ketahuilah, bersalawat atau tidaknya kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam tidak akan menurunkan derajat beliau di sisi Allah sebagai manusia termulia. Seandainya pun di dunia ini tidak ada yang bersalawat kepada beliau, tentu Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam akan tetap menjadi manusia yang pertama masuk surga bersama umatnya di akhirat kelak. Yesus dalam Bible pun disalawatkan. Umat Kristen begitu bersemangat mempermasalahkan masalah solawat Nabi ini karena mereka berpikir dalam Bible-nya tidak ada solawat terhadap Nabi. Apakah mereka betul? Sekarang, mari kita buktikan dalam Alkitabnya sendiri. Simak uraiannya. Matius 23 ayat 39. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Lukas 13 ayat 35. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Lukas 19 ayat 38. Kata mereka, diberkatilah dia yang datang sebagai raja, dalam nama Tuhan, damai sejahtera di sorga, dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Yohanes 12 ayat 13. Mereka mengambil daun-daun palem, dan pergi menyongsong Isa Al-Masih, sambil berseru-seru Hosana. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Matius 21 ayat 9. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus, dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Ucapan pemberkatan dan doa Hosana tersebut di atas adalah untuk Yesus. Apakah arti Hosana? Doa atau pujian? Kita lihat arti Hosana dalam Perjanjian Lama. Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Kita bisa mengerti bahwa dalam banyak referensi, Hosana mengandung pengertian seruan atau doa. Hosana diambil dari bahasa Ibrani yang berarti seruan dengan sungguh-sungguh, dengan tegas untuk meminta pertolongan Tuhan. Selamatkanlah, tolonglah, kami memohon, dalam tata ibadah, seruan untuk berdoa, dan memohon, Hosana, kami memberkatimu. Matius 21 ayat 9. Dan kita bisa lihat buktinya dalam kamus kata Freeburg. Jadi Yahudi yang lebih paham kata Hosana, mengartikannya sebagai permohonan, alias doa, sedangkan Kristen mengartikannya sebagai pujian atau sanjungan. Sekarang kita lihat maknanya secara etimologi, Hosana. Dari etimologi di atas, jelas bahwa makna kata Hosana adalah memohon atau mengharapkan selamat atasnya, bukan memuji Sang Penyelamat. Jadi berdasarkan info-info tersebut, Hosana memiliki makna sebagai permohonan dilimpahkan atau doa keselamatan atasnya. Cek juga pemakaian kata itu pada liturgi Yahudi, dan ternyata para patriark Abraham, Ishak, Jacob, Moses, Aaron, Joseph dan David juga dihosanahi alias dimohonkan keselamatannya. Dalam penggalan ayat Bible yang telah ditampilkan sebelumnya, dapat dilihat doa, sekaligus berkat juga dialamatkan untuk Yesus Kristus, atau Nabiullah Isa Al-Masih dari para pengikutnya.
Anda dapat mendoakan orang lain dengan format yang serupa pemberkatan. Misal, diberkatilah kamu oleh Tuhan, Allah memberkatimu, dilapangkanlah jalan-jalanmu, dimudahkanlah ujian hari ini, dan sebagainya. Dalam bahasa Arab, seringkali seorang Muslim mendoakan saudaranya dengan kalimat Barakallahu fikum, yang berarti semoga Allah memberkahi Anda, atau berkat Allah tercurah atas Anda. Yesus bukan hanya mendoakan para pengikutnya, bahkan Nasrani generasi pertama pun juga mendoakan solawat dan berkat untuk beliau. Sekali lagi, doa solawat dan salam adalah kebiasaan setiap pengikut para nabi, dari dulu untuk nabi mereka. Dan Islam pun terus melestarikan hal ini. Semoga ini dapat menjawab keraguan Anda terhadap Islam. Amin ya Allah, ya Robbal Alamin. Allahumma sholli ala Muhammad, wa ala ali Muhammad, kama sholaita, ala Ibrahimah, wa ala ali Ibrahim, wa barik, ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barokhta, ala Ibrahimah, wa ala ali Ibrahim, fil alamina, innaka